Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jendela Official. Tentu kalian tahu ya, bangsa Yahudi yang saat ini merajalela menegaskan dominasinya di tanah Palestina. Tentu, apakah kalian tahu siapa bapak bangsa Yahudi tersebut? Sejarah dan asal-usulnya kenapa kelompok ini disebut Yahudi? Untuk kali ini saya akan kupas sejarahnya. Saksikan. Yehuda adalah anak-anak lelaki keempat Yakub dan Leah dan pendiri dari suku Yehuda, salah satu suku Israel. Menurut kitab Kejadian dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Alkitab Kristen, menurut sastra Rabbini klasik, Yehuda dilahirkan pada tanggal 15 bulan Siwan. Sumber-sumber klasik berbeda dalam waktu kematiannya. Kitab Yobel menyebutkannya ia meninggal pada usia 119 tahun, 15 tahun sebelum kematian Lewi. Tapi, kitab Yaser menunggu pernyataan bahwa Yehuda meninggal pada usia 129 tahun. Yehuda dilahirkan di Padang Aram, kota kelahiran ibunya Leah dan neneknya Ribka. Kira-kira 11 tahun setelah Yakub di kota itu, setelah melahirkan Yehuda, Leah tidak melahirkan anak lagi selama beberapa waktu. Pada usia kira-kira 9 tahun, Yehuda ikut orang tua dan saudara-saudaranya pindah dari Padan Aram ke tanah Kanaan dan menetap di Hebron. Yehuda dan saudara-saudaranya membenci Yusuf, adiknya sendiri, karena Yusuf sering menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan rahmah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf bahwa berkas-berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasnya. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci kepadanya. Lalu Yusuf memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Yehuda dan saudara-saudaranya mengembalakan domba-domba ayah mereka. Dari lembah Hebron, mereka sering pergi mengembalakan sampai ke dekat Sikem. Ketika Yusuf berumur 17 tahun, Yusuf disuruh Yakub melihat keadaan saudara-saudaranya. Yusuf menyusul mereka dari Sikem sampai ke Dotan. Melihat Yusuf datang di kejauhan, Yehuda dan saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuh Yusuf. Atas usulan Reuben, kakak tertua, mereka tidak jadi membunuh, melainkan melemparkan ke dalam sumur yang ada di padang gurun. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian mereka duduk makan, dan ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah pada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir, Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang-orang Ismail ini, tapi jangan kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat Yusuf, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 syal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkannya ke jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Jika Yakub memeriksa jubah itu dan ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya," tentulah Yusuf telah diterkam. Yakub menggoyahkan jubahnya lalu mengenakan kai kabung pada pinggang dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anak itu. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian ke Mesir. Setelah peristiwa itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Disitulah Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Orang itu bernama Syu'a.
Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu. Yehuda menikah dengan anak perempuan dari Syua. Kitab Yobel menyatakan bahwa Basyua, putri dari Syua, adalah nama istrinya. Sementara kitab Yaser, Midras menyebutnya namanya adalah Ilid. Mereka mempunyai 3 putra, yaitu Er, Onan, dan Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika Shelah dilahirkan. Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Ini disebut dengan perkawinan Levirat. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi Yehuda sengaja menunda perkawinan Levirat Tamar dengan Shelah, sehingga meskipun kemudian Shelah telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya. Habis berkabung atas kematian istrinya Basyua, pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu-bulu dombanya, bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, yaitu bapak mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu-bulu dombanya, maka ditinggalkannya pakaian kejandaannya itu. Ia bertelukung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah. Karena ia tahu Yehuda sengaja menunda perkawinannya dengan Shelah. Ketika Yehuda melihat dia, disangkalnya dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu Yehuda mendatangi perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya lalu pergi. Ditanggalkannya lah lekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Yehuda lalu mengirimkan anak kambing itu dengan perantara sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enem itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah, anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar, menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa perempuan itu, menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandungnya. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap materai serta karung di tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku.
tapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Syala anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah dan ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki, dengan tangannya telah berikat benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Sebelum matinya, Nabi Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, supaya kau beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Tentang Yehuda, Yakub berkata, Yehuda adalah anak seperti anak singa, telah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, atau seperti singa betina. Siapanya berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia Siloh Mesias datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Itulah kutipan Yakub pada anaknya yaitu Yehuda. Itulah tadi kisah atau kilas balik dari sejarah tentang Yehuda, bapak pendiri bangsa Yahudi. Yang dimana sekarang bangsa Yahudi telah menegaskan dominasinya di antara bangsa Palestina. Saya harap dengan kejadian ini kita dapat terus menegakkan persaudaraan kita terhadap sesama saudara bangsa kita. Saya harap juga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf ya, dan terima kasih atas kontribusinya pada viewers ya yang telah menonton video ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.